Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri Joida. Saya dari kelompok TKP 20 dari Teknik Kimia 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa tembaga menggunakan cara iodometri, titrasi iodometri. Nah, tujuan percobaan dari percobaan ini adalah untuk menentukan kandungan tembaga secara tidak langsung melalui titrasi I2 dengan tiosulfat. Nah, materi yang akan dibahas yaitu ada 5, yaitu reduksi oksidasi, titrasi redoks, macam-macam titrasi redoks, indikator redoks, dan titrasi iodometri. Yang pertama, reduksi oksidasi. Nah, apa sih reduksi oksidasi itu? Reduksi itu adalah senyawa kimia yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Oksidasi adalah perubahan kimia yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oksidator dan reduktor di sini adalah, yaitu oksidator adalah zat atau senyawa yang mengalami reduksi. Reduktor adalah zat atau senyawa yang mengalami oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi. Titrasi redoks. Titrasi redoks yaitu adalah metode penentuan kuantitatif yang reaksi utamanya adalah reaksi redoks, di mana reaksi ini hanya dapat berlangsung pada saat terjadi interaksi dari senyawa atau ion yang bersifat oksidator dengan senyawa atau ion yang bersifat reduktor. Titik akhir titrasi redoks dapat dilakukan dengan membuat kurva titrasi antara potensial larutan dengan volume titran. Kurva titrasi dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu macam-macam titrasi redoks. Macam-macam titrasi redoks di sini ada 5 macam, yaitu iodometri secara tidak langsung dan iodimetri secara langsung. Permanganometri yaitu titrasi redoks yang menggunakan larutan standar kalium permanganat. Dikromatometri yaitu titrasi redoks yang menggunakan senyawa dikromat sebagai oksidatornya. Sedimetri adalah titrasi redoks yang menggunakan larutan baku sodium sulfat untuk zat uji yang bersifat reduktor. Nitrometri adalah reaksi redoks. Titrasi redoks ya titrasi yang digunakan dalam analisa senyawa-senyawa organik, khususnya untuk senyawa persenyawaan amina primer. Yang keempat, indikator redoks. Apa sih indikator redoks itu? Yang umum digunakan yaitu adalah amirum yang membentuk kompleks biru dengan iodin. Adapun syarat indikator redoks, yaitu indikator harus bisa mengalami reaksi reduksi atau oksidasi dengan cepat. Indikator harus dapat mengalami reaksi reduksi secara reversible atau bolak-balik dengan cepat, sehingga bila terjadi penumpukan massa titran atau analit, maka sistem tidak akan mengalami reaksi oksidasi atau reduksi. Yang kelima, yaitu titrasi iodometri. Apa sih titrasi iodometri itu? Iodometri merupakan titrasi tidak langsung dan digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih besar dari sistem iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator. Pada titrasi iodometri ini juga, sampel yang bersifat oksidator direduksi dengan kalium iodida berlebih akan menghasilkan iodium yang selanjutnya dititrasi dengan larutan beku tiosulfat. Dalam menggunakan metode iodometri, kita di sini dalam percobaan ini menggunakan indikator kanji, karena warna biru gelap dari kompleks iodin kanji bertindak sebagai suatu tes yang amat sensitif untuk iodin. Metode percobaan. Di sini saya akan menjelaskan diagram alir metode percobaannya, yaitu pertama, diagram alir standarisasi larutan Na2S2O3 dengan larutan standar primer K2CR2O7. Yang pertama-tama pastinya kita menentukan atau mempersiapkan alat dan bahannya, terus menyiapkan Erlenmeyer dan memasukkan 10 ml larutan K2CR2O7, juga memasukkan 10 ml larutan KI 10% dan 10 ml HCl 0,6 m dalam Erlenmeyer. Di samping itu, kita memasukkan 25 ml larutan Na2S2O3 ke dalam buret, lalu dilakukan penitrasian. Penitrasian ini dilakukan sampai warna coklat I2 hampir hilang. Lalu dimasukkan 10 ml amilum 0,2%. Lalu dilakukan penitrasian kembali hingga larutan berubah menjadi terlihat hijau. Lalu melakukan pengulangan percobaan atau dusjo. Dan yang terakhir yaitu pencatatan volume larutan Na2S2O3 yang digunakan. Yang kedua yaitu diagram alir penentuan kadar tembaga dalam sampel. Jadi yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahannya, lalu memasukkan 10 ml sampel Cu atau tembaga.
10 ml KI 10%, 5 ml H2SO4 ke dalam Erlenmeyer. Di samping itu, kita juga menyiapkan 25 liter larutan Na2S2O3 dimasukkan ke dalam buret. Lalu dilakukan penitrasian sampai warna larutan mendekati titik air titrasi yang ditandai dengan berubahnya larutan menjadi putih keruh. Lalu ditambahkan 10 ml amilum 0,2%. Lalu dilakukan penitrasian kembali sampai terlihat endapan warna putih susu. Dan dilakukan pengulangan percobaan atau duplo. Dan yang terakhir yaitu pencatatan volume tembaga yang digunakan dan penentuan kadar tembaga pada sampel tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.